osteoartritis adalah penyakit sendi degeneratif yang ditandai dengan kerusakan rawan sendi dan tulang subkondral dan menyebabkan nyeri pada sendi. Osteoartritis diketahui dialami sepertiga populasi di atas usia 65 tahun dan merupakan satu dari 5 penyebab disabilitas, utama pada populasi usia lanjut di Amerika Serikat. Sedangkan di Indonesia sendiri, kasus osteoartritis merupakan kasus penyakit reumatik yang paling sering ditemui. Osteoartritis dapat menimbulkan nyeri kronik dan menimbulkan disabilitas, serta dapat mempengaruhi kualitas hidup pasien. Mengingat beban epidemiologisnya yang besar serta nyeri kronik yang ditimbulkannya dapat menurunkan kualitas hidup, maka diperlukan perhatian terhadap penyakit reumatik tersebut. Pengobatan osteoartritis tidak dapat bergantung kepada pengobatan medikamentosa semata. Pengobatan osteoartritis juga membutuhkan edukasi dan modifikasi gaya hidup, tata laksana rehabilitasi medis atau bahkan pembedahan. Diperlukan pemahaman dari tenaga kesehatan agar penata laksanaannya osteoartritis dapat lebih baik, menyeluruh, dan pasien dapat pilihan terapi yang tepat agar nyeri dan kualitas hidup pasien dapat lebih baik. Selanjutnya, langkah-langkah penetapan diagnosis. Pada seseorang yang dicurigai OA, direkomendasikan melakukan pemeriksaan sebagai berikut. Yang pertama, anamnesis. Kedua, pemeriksaan fisik. Ketiga, pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis penyakit lain. Keempat, pemeriksaan penunjang. Dan yang kelima, perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau pelaksanaan OA. Yang pertama, anamnesis. Nyeri yang dirasakan berangsur-angsur atau onset gradual, tidak disertai adanya inflamasi atau kaku sendi yang dirasakan kurang dari 30 menit. Bila disertai inflamasi, umumnya dengan perabaan hangat, bengkak yang minimal, dan tidak disertai kemerahan pada kulit. Tidak disertai gejala sistemik, nyeri sendi saat beraktivitas, sendi yang sering terkena, sendi tangan, karpometakarpal, proksimal intervalang, dan distal intervalang, dan sendi kaki, metatarpalang. Pertama, sendi lain, lutut, servikal, lumbal, dan HIP. Adapun faktor-faktor penyakit yaitu yang pertama, bertambahnya usia, riwayat keluarga dengan OA generalisata, aktivitas fisik yang berat, obesitas, trauma sebelumnya, atau adanya deformitas pada sendi yang bersangkutan. Penyakit yang menyertai sebagai pertimbangan dalam pilihan terapi: ulkus peptikum, perdarahan saluran pencernaan, penyakit liver, penyakit kardiovaskuler, hipertensi, penyakit jantung iskemik, stroke, gagal jantung, penyakit ginjal, asma bronkial terkait penggunaan aspirin atau OAINS, depresi yang menyertai faktor-faktor lain yang mempengaruhi keluhan nyeri dan fungsi sendi, nyeri saat malam hari, night pain, gangguan pada aktivitas sehari-hari, kemampuan berjalan, lain-lain, resiko jatuh, isolasi sosial, depresi. Gambaran nyeri dan derajat nyeri, skala nyeri yang dirasakan pasien. Yang kedua, pemeriksaan fisik. Tentukan BMI, perhatikan gaya berjalan atau pincang, adakah kelemahan atau atrofi otot, tanda-tanda inflamasi atau efusi sendi, lingkup gerak sendi atau ROM, nyeri saat pergerakan atau nyeri di akhir gerakan, crepitus, deformitas atau bentuk sendi berubah, gangguan fungsi atau keterbatasan gerak sendi, nyeri tekan pada sendi dan periartikular, penonjolan tulang, nodul Burkhardt and Habermas, pembengkakan jaringan lunak, instabilitas sendi. Yang ketiga, pendekatan untuk menyingkirkan diagnosis lain, adanya infeksi, adanya fraktur, kemungkinan keganasan, kemungkinan artris reumatoid.
Diagnosis banding yang menyerupai penyakit OA. Yang pertama, inflammatory arthropathies, artritis kristal, bursitis, sindrom nyeri pada soft tissue, nyeri penjalaran dari organ lain, penyakit lain dengan manifestasi artropati. 4. Pemeriksaan penunjang. Tidak ada pemeriksaan darah khusus untuk mendiagnosis OA. Pemeriksaan darah membantu menyingkirkan diagnosis lain dan monitor terapi. Pemeriksaan radiologi dilakukan untuk klasifikasi diagnosis atau untuk merujuk ke ortopedi. Kelima, perhatian khusus terhadap gejala klinis dan faktor yang mempengaruhi pilihan terapi atau pelaksanaan OA. Singkirkan diagnosis banding. Pada kasus dengan diagnosis yang meragukan, sebaiknya dikonsulkan pada ahli reumatologi atau menyingkirkan diagnosis lain yang menyerupai OA. Umumnya dilakukan artosentesis diagnosis. Tentukan derajat nyeri dan fungsi sendi. Perhatikan tapak penyakit pada status sosial seseorang. Perhatikan tujuan terapi yang ingin dicapai, harapan pasien, mana yang lebih disukai pasien, bagaimana respon pengobatannya. Faktor psikologi yang mempengaruhi. Baiklah, selanjutnya klasifikasi diagnosis osteoartritis berdasarkan kriteria American College of Rheumatology. Pertama, klasifikasi diagnosis OA lutut berdasarkan kriteria klinis. Nyeri sendi lutut dan paling sedikit 3 dari 6 di bawah ini. Pertama, crepitus saat gerakan aktif. Kedua, kaku sendi kurang dari 30 menit. Umur lebih dari 50 tahun. Pembesaran tulang sendi lutut. Nyeri tekan tepi tulang. Tidak teraba hangat pada sinovium sendi lutut. Sensitivitas 95% dan spesifitas 69%. Selanjutnya berdasarkan kriteria klinis dan radiologis. Nyeri sendi lutut dan adanya petiofit dan paling sedikit 1 dari 3 kriteria di bawah ini. Pertama, kaku sendi kurang dari 30 menit, umur lebih dari 50 tahun, crepitus pada gerakan sendi aktif, sensitivitas 91% dan spesifitas 86%. Berdasarkan kriteria klinis dan laboratoris. Nyeri sendi lutut yang paling sedikit 5 dari 9 kriteria sebagai berikut. Usia lebih dari 50 tahun, kaku sendi kurang dari 30 menit, crepitus pada gerakan aktif, nyeri tekan tepi tulang, pembesaran tulang, tidak teraba hangat pada sinovium sendi terkena, lead kurang dari 40 mm per jam, RF kurang dari 1:40, analisis cairan sinovium sesuai OA, sensitivitas 92% dan spesifitas 75%. Yang kedua, kriteria diagnosis OA tangan berdasarkan klinis. Nyeri, ngilu atau kaku pada tangan, dan paling sedikit 3 dari 4 kriteria sebagai berikut. Pertama, pembengkakan jaringan keras dari 2 atau lebih sendi-sendi tangan di bawah ini. Pertama, sendi distal intervalan kedua dan ketiga, sendi proksimal intervalan kedua dan ketiga, dan sendi pertama carpometacarpofalan. Yang kedua, tangan. Yang kedua, pembengkakan jaringan keras dari 2 atau lebih sendi distal intervalan. Ketiga, kurang dari 3 pembengkakan sendi metakarpalang. Keempat, deformitas sedikitnya pada 1 dari 10 sendi tangan pada kriteria 2 di atas.
Adapun sensitivitasnya 92% dan spesifitas 98%. Selanjutnya, kriteria diagnosis OA panggul. Pertama, berdasarkan kriteria klinis dan laboratoris. Nyeri pada sendi panggul atau koksa. Dan paling sedikit salah satu dari dua kelompok kriteria sebagai berikut. Pertama, rotasi internal sendi panggul kurang dari 15 derajat disertai LED kurang atau sama dengan 45 mm per jam. Atau fleksi sendi panggul kurang atau sama dengan 115 derajat jika LED sulit dilakukan. Yang kedua, rotasi internal sendi panggul lebih atau sama dengan 15 derajat disertai nyeri yang terkait pergerakan rotasi internal sendi panggul. Kekakuan sendi panggul pagi hari kurang atau sama dengan 60 menit dan usia di atas dari 50 tahun. Sensitivitas 89% dan spesifitas 91%. Yang selanjutnya, penata laksanaan osteoartritis. Osteoartritis merupakan penyakit artritis kronis paling banyak ditemui dengan berbagai faktor resiko. Karena peranan dokter umum sangat penting khususnya dalam sistem kesehatan nasional untuk pencegahan, deteksi dini, dan penata laksanaan penyakit kronik secara umum dan khususnya dalam penata laksanaan OA. Tujuannya yaitu mengurangi atau mengendalikan nyeri, kedua mengoptimalkan fungsi gerak sendi, mengurangi keterbatasan aktivitas fisik sehari-hari atau ketergantungan pada orang lain, dan meningkatkan kualitas hidup. Menghambat progresivitas penyakit, mencegah terjadinya komplikasi. Penilaian menyeluruh kualitas hidup pasien osteoartritis sebelum memulai pengobatan. Penting sekali mengetahui hidup pasien akibat OA dan dideritanya sebelum dimulainya pengobatan. Evaluasi efek terapeutik dan efek samping obat. Yang pertama, evaluasi efek terapeutik. Pertama, Lacqueney Index, kedua WOMAC Index. Selanjutnya, evaluasi efek samping obat, yaitu paracetamol, hepatotoksitas, opioid, nausea, vomitus, konstipasi, retensio urin, mental confusion, drowsiness, dan depresi pernafasan. Efek samping obat inflamasi non-steroid atau OAIES. Yang pertama, gastroenteropati, dispepsia, ulserasi, perdarahan, dan kematian. Faktor resiko yang dapat meningkatkannya: riwayat ulkus, sebelumnya perdarahan gastrointestinal, dispepsia, intoleransi terhadap OAINS sebelumnya, pemakaian steroid antikoagulan, komorbiditas, pemakaian lebih dari satu jenis OAINS, merokok, peminum alkohol. Selanjutnya, kardiovaskular dan ginjal. Dapat berupa hipertensi, gagal jantung kongesif, gagal ginjal, hiperkalemia, faktor resiko yang meningkatkannya kemungkinan terjadinya gangguan ginjal. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kali ini. Terima kasih atas perhatian yang telah Anda berikan. Jika ada kesalahan kata dalam pembuatan video, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.